Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan diberi rezeki yang berlimpah. Di video kali ini, kita akan mendengar sebuah kisah inspiratif penuh haru tentang perjuangan seorang ibu miskin bernama Alia, yang terpaksa diusir dari kampungnya bersama anak kecilnya, Amira. Dalam dinginnya kota dan kerasnya pasar, Alia berjuang dari tidur di atas kardus basah, hingga akhirnya mampu bangkit dan meraih kehidupan yang lebih layak, berkat keteguhan hati dan pertolongan Allah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya yang insya Allah bisa menambah semangat dan pelajaran hidup kita semua. Hujan turun deras di sudut kampung yang terpinggirkan. Di sebuah rumah kayu yang dindingnya mulai keropos, seorang perempuan muda berhijab duduk di atas lantai tanah yang dingin. Namanya Alia. Usianya baru 24 tahun. Namun keriput kecil di sudut matanya berbicara tentang derita yang tak layak ditanggung seorang ibu muda. Di pelukannya, seorang anak perempuan kecil terisak lemah. Perutnya kembung kosong. Mulutnya gemetar meminta makan. Alia hanya bisa menggigit bibirnya sendiri. Air matanya jatuh bercampur air hujan yang menetes dari atap bocor di atas kepala mereka. Di luar rumah, suara ombak hujan bercampur suara tetangga yang suka bergosip. Di antara suara gemerisik, terdengar jelas bisik-bisik menusuk hati. Dasar perempuan miskin. Anaknya aja nggak dikasih makan. Malu-maluin kampung aja. Alia memeluk anaknya lebih erat, menahan tangis agar tak terdengar oleh orang-orang kejam di luar dinding rapuh. Ia hanya bisa menunduk, merapatkan kain selimut tipis yang sudah penuh tambalan. Hening sebentar, lalu tiba-tiba suara pintu digedor keras. Seorang perempuan bertubuh tambun dengan daster lusuh memekik di depan rumah. "Alia, keluar kau! Dasar maling! Berani-beraninya kau ambil sisa makanan di warungku." Alia terkejut. Ia bangkit pelan sambil tetap mendekap anaknya. Tangannya gemetar membuka pintu reot yang engselnya nyaris copot. Di hadapannya, 3 orang tetangga berdiri. Mata mereka menyorotkan kebencian. "Aku tidak mencuri, Bu. Aku hanya mengambil nasi basi di belakang. Buat makan Amira." Perempuan tambun itu meludah ke tanah. Muka merahnya menunduk mendekat. Baunya busuk oleh keringat dan sirih. "Kau hina kampung ini, Alia. Orang miskin macam kau bikin malu. Pergi saja dari sini. Atau aku seret ke pos ronda malam ini juga." Alia menunduk lebih dalam. Tangannya gemetar meremas kain lusuh yang menutupi anaknya. Amira terisak. Pipinya pucat dan matanya kosong menatap orang-orang dewasa yang saling berteriak. "Bu, saya mohon. Saya nggak punya siapa-siapa lagi. Saya janji nggak ganggu siapa-siapa. Tolonglah." Tetangga lain tertawa kecil, membisik pelan. "Dulu sombong punya suami kota. Sekarang janda miskin. Pantes." Hujan makin deras. Air hujan merembes dari atap, menetes di pundak Alia yang makin menggigil. Ia berusaha menutup pintu, namun tangan kasar perempuan tambun itu menahannya. "Jangan tutup pintu. Dasar maling. Pergi sekarang. Atau aku bawa ke ketua RT." Alia terdiam. Ia memandang wajah anaknya. Amira menatapnya dengan sorot lapar. Namun pipinya basah oleh hujan dan air mata. Dalam hati, Alia merintih pelan. "Ya Allah, kalau engkau dengar rintihan ini, kalau memang engkau ingin aku mati kelaparan, jangan biarkan Amira ikut menderita." Hujan mengguyur keras. Di dada Alia, sesak dan luka terasa makin berat. Sementara orang-orang terus memaki di depannya. Malam itu, di rumah yang hanya setengah berdinding papan, seorang ibu muda menahan kehinaan dan rasa lapar. Namun jauh di dasar jiwanya, bara kecil masih menyala. Bara untuk bertahan hidup. Bara untuk suatu hari membalas semuanya dengan caranya sendiri. Pagi datang tanpa sinar harapan. Hujan semalam meninggalkan genangan di lantai rumah Alia. Bau tanah bercampur bau lembab membuat dada sesak. Di sudut dapur, panci kosong menatap pilu, seolah mengejek perut mereka yang keroncongan sejak kemarin. Alia menatap Amira yang masih meringkuk di atas tikar tipis. Anak itu menggenggam sudut kerudung ibunya,
seolah takut ditinggal. Rambut halusnya lengket oleh keringat dingin. Nafasnya pelan, tapi matanya tetap menatap wajah ibunya penuh percaya. Pelan-pelan, Alia menghela nafas panjang. Ia sadar, malam itu sudah jadi puncak kehinaan baginya di kampung ini. Tidak ada lagi sisa harga diri. Tidak ada lagi pintu rumah tetangga yang mau terbuka. Ia benar-benar sendiri. Alia bangkit. Kakinya telanjang menjejak lumpur di samping pintu. Ia menengadah, menatap langit kelabu yang menggantung di atas genteng rusak. Dalam hatinya, doa berbisik pelan. Allah, kalau memang masih ada umur, tuntun aku ke jalan yang Engkau ridho. Beri aku satu saja jalan keluar. Aku mohon. Selesai berdoa, Alia menatap ke sekeliling. Matanya menangkap karung bekas di sudut rumah. Ia gulung cepat beberapa baju lusuh miliknya, beberapa lembar popok anak, dan sepasang sendal jepit rusak. Semua ia masukkan ke karung itu, diikat dengan tali rafia yang mulai rapuh. Alia berdiri di ambang pintu. Ia melihat kampungnya sekali lagi. Jalan tanah becek, rumah tetangga yang berdinding seng berkarat, dan suara-suara bisik orang-orang yang mengintip dari celah jendela. Semua menatapnya pergi, tapi tak ada satupun yang menahan. Perempuan tambun yang semalam memaki, kini berdiri di sudut gang sambil berkacak pinggang. Mulutnya komat kamit sambil menatap sinis. Pergi sana, dasar janda sial. Biar kampung ini bersih dari pengemis. Alia menunduk dalam. Tangannya meremas bahu Amira yang digendong di punggung. Anak itu terjaga, memeluk leher ibunya erat-erat. Ibu, kita mau kemana? Suara kecil Amira membuat dada Alia bergetar. Ia menoleh pelan. Bibirnya bergetar menahan tangis. Kita cari tempat baru. Nak, tempat di mana orang gak hina kita. Langkah Alia pelan, menembus jalan becek. Di ujung gang, seorang sopir truk sayur sedang menata keranjang kubis di bak terbuka. Alia mendekat, menahan rasa malu yang menyesakkan. Pak, bolehkah saya numpang sampai kota? Saya nggak punya uang, tapi saya mau bantu cuci keranjang Bapak. Tollah. Sopir itu menatap heran. Melihat anak kecil di punggung Alia, matanya sedikit melunak. Ia hanya mengangguk singkat sambil membuka pintu bak truk. Naik aja, Bu. Tapi jangan ribut di jalannya. Alia menunduk dalam-dalam. Air matanya jatuh menetes di punggung tangan sopir. Dengan tangan gemetar, ia membantu Amira naik lebih dulu, lalu memeluk anaknya erat-erat di bak truk yang dingin. Truk berderit. Roda berputar pelan meninggalkan jalan sempit itu. Di belakang, beberapa tetangga masih berbisik. Beberapa anak kecil berlarian sambil menunjuk, seolah menertawakan nasib orang miskin yang kalah oleh keadaan. Di dalam bak truk, Alia menatap jalanan becek yang perlahan hilang di telan jarak. Hatinya perih, tapi ada percik tekad di dada yang mulai membara. Sampai di kota, dia bersumpah pada dirinya sendiri, pada tanah becek di kampung itu, pada atap reot yang pernah melindunginya, pada hujan semalam yang menampar wajahnya. Ia tidak akan membiarkan Amira lapar lagi. Hingga matanya lelah memandangi jalan. Angin pagi menampar pipinya, membuat air matanya kering sebelum jatuh lagi. Dalam hati, ia berbisik pelan. Tunggu aku. Allah, aku akan buktikan. Aku nggak akan menyerah. Langit kota pagi itu diselimuti mendung. Truk sayur yang ditumpangi Alia berhenti di sebuah pasar induk di pinggir kota. Bau ikan asin, kol busuk, dan keringat pedagang menyeruak menampar hidung. Alia turun pelan sambil memeluk Amira yang terlelap di bahunya. Sopir truk hanya mengangguk, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Di sekelilingnya, orang-orang sibuk menata dagangan. Tidak ada yang peduli pada ibu muda dengan karung bekas di tangan dan anak kecil yang digendongnya. Di pinggir los pasar, Alia menurunkan Amira di atas tikar kumal yang entah milik siapa. Amira terbangun. Matanya menatap kosong, bibirnya pecah-pecah. Ibu, kita di mana? Alia mengelus rambut anaknya. Senyumnya getir, bibirnya pecah menahan haus. Kita di kota. Nak, di sini kita mulai hidup baru. Sabar ya, Amira. Belum sempat Alia berdiri, seorang pedagang ikan menatapnya tajam.
Tangannya berkacak pinggang. Suaranya melengking. Hei, jangan numpang tidur di situ. Ini tempat orang dagang. Pergi sana kalau nggak beli. Alia menunduk, meraih karung dan menggendong Amira lagi. Ia berjalan menjauh, menembus kerumunan orang, sampai menemukan lorong pasar yang agak sepi. Di situ, ia duduk di dekat tumpukan peti sayur bekas. Punggungnya bersandar pada tembok dingin. Perutnya berteriak minta diisi. Tangannya menggenggam satu-satunya sisa uang receh di saku baju, 2 keping 100 rupiah. Tidak cukup bahkan untuk sebungkus nasi basi. Di ujung lorong, seorang ibu tua pedagang gorengan menatap Alia iba. Ia berjalan mendekat, menyerahkan 2 potong tempe goreng hangat. Makanlah, nak, kasihan anakmu. Alia menahan air mata. Tangannya gemetar menerima gorengan. Lalu ia suapkan dulu ke mulut Amira yang sudah terlalu lemah untuk mengunyah cepat-cepat. Amira mengulum gorengan. Matanya sedikit berbinar. Alia hanya menelan ludah, membiarkan perutnya tetap kosong. Terima kasih, Bu. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu. Ibu penjual gorengan hanya mengangguk pelan. Lalu kembali ke lapaknya sambil membetulkan kerudung lusuhnya. Malam turun cepat di lorong pasar. Alia mengumpulkan kardus bekas, menata di sudut tembok sebagai alas tidur. Angin malam merayap masuk celah lorong, menggigit kulit Amira yang tipis. Anak itu menggigil, memeluk ibunya erat-erat. Ibu, dingin. Alia memeluk Amira erat. Hatinya terasa terbakar menahan marah pada nasib yang kian menghimpit. Ia menatap langit kota yang kelam, hanya diterangi lampu jalan redup. Dalam hati ia berjanji, ini malam terakhir mereka tidur di emperan pasar. Keesokan paginya, Alia bangkit dengan tekad membaja. Ia mencari kerja apa saja. Menawarkan diri jadi kuli cuci di warung makan, mengangkut karung bawang, atau sekedar menyapu los pasar demi beberapa receh. Tapi di mana-mana, jawabannya sama. Maaf, Bu, sudah ada orang. Atau, gaji kecil loh. Kuat nggak? Beberapa lelaki iseng malah menggoda dengan tawaran najis. Membisik di telinga Alia sambil tertawa. Dasar janda baru. Mau nggak aku kasih duit banyak? Alia menahan amarah, menahan hina. Demi Amira, ia menelan semua kata-kata busuk itu. Ia hanya menatap langit pasar yang gelap saat malam datang lagi, sambil menenangkan Amira yang kelelahan di pangkuannya. Besok, nak, besok pasti ibu dapat kerja. Tapi besok datang, lalu lusa. Hari berganti tanpa perubahan. Alia makin kurus, Amira makin pucat. Tubuhnya hanya diisi air putih pemberian orang lewat dan sisa gorengan basi yang kadang dilempar pedagang. Di malam keempat di kota, angin kencang membawa hujan lagi. Alia mendekap Amira di bawah terpal robek, berusaha menutupi kepala anaknya. Di dada, ia hanya bisa berbisik, Allah, di mana engkau? Kalau memang aku harus mati di sini, biarlah. Tapi jangan biarkan Amira mati bersamaku. Dalam hujan yang makin deras, di kota baru ini, luka baru tercipta. Namun di hati Alia, satu tekad mulai menggeliat. Jika tidak ada yang memberi jalan, maka ia sendiri yang akan membuka jalan. Demi Amira. Fajar kelima di kota itu datang bersama hujan rintik. Alia membuka mata dalam keadaan separuh beku. Tubuhnya menggigil. Bajunya basah menempel di kulit, dan Amira terlelap dalam dekapannya dengan napas berat. Di sudut pasar itu, kardus alas tidur sudah hancur basah. Beberapa pedagang mulai datang, menata dagangan sambil melirik Alia dengan pandangan setengah kasihan, setengah jijik. Namun pagi itu, nasib Alia berubah dengan cara yang tak pernah ia duga. Seorang lelaki paruh baya turun dari mobil bak terbuka yang membawa karung-karung cabai. Bajunya lusuh, topi kobainya usang, tapi wajahnya teduh. Namanya Pak Surya, pedagang sayur grosir yang terkenal galak, namun sebenarnya punya hati lembut. Pak Surya menatap Alia yang terduduk memeluk anaknya. Ia menghela nafas panjang, lalu menghampiri tanpa banyak basa-basi. Bu, kerja di tempat saya mau nggak? Cuci cabai, bersihin sayur, kadang antar pesanan. Gajinya kecil, tapi cukup makan.
Mau. Alia tertegun. Tubuhnya lunglai. Matanya membesar. Seolah kata-kata Pak Surya adalah hujan di padang pasir gersang. Mau, Pak. Mau sekali. Demi Allah saya mau kerja apa saja. Pak Surya hanya mengangguk. Tangannya menepuk bahu Alia. Kalau mau, sekarang juga ikut saya. Bawa anakmu. Di gudang saya ada tikar. Biar dia tidur dulu di situ. Alia meraih karung bututnya. Menggendong Amira dengan tenaga sisa. Kakinya gemetar. Tapi matanya bersinar untuk pertama kalinya sejak malam hujan di kampungnya. Ia mengikuti langkah Pak Surya melewati lorong pasar yang becek, menuju sebuah gudang besar di belakang deretan warung makan. Di dalam gudang, tumpukan karung cabai, tomat, dan kol berserakan. Beberapa ibu buruh harian sibuk memilah sayur busuk sambil tertawa kecil. Melihat Alia datang, mereka hanya menoleh sekilas lalu kembali bekerja. Di sudut gudang, ada ruang kosong dengan tikar usang. Disitulah Alia membaringkan Amira yang masih tertidur. Ia membetulkan letak kerudung anaknya, mengecup keningnya dengan pelan. Hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa Amira akan tidur nyenyak tanpa harus kedinginan di lorong pasar. Pak Surya menyerahkan satu bungkus nasi bungkus dengan lauk tempe orek. Makan dulu. Habis itu kerja. Nasi ini saya potong dari gaji. Nggak apa-apa? Alia mengangguk cepat. Matanya berkaca-kaca. Nggak apa-apa, Pak. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Tanpa menunggu lapar membujuk, Alia menyuap nasi ke mulutnya sendiri untuk pertama kali dalam berhari-hari. Rasanya hambar bercampur air mata. Tapi untuknya itu adalah karunia tak terhingga. Setelah itu, sisa nasi ia suapkan ke mulut Amira yang terbangun dengan senyum setengah sadar. Beberapa menit kemudian, Alia sudah duduk di lantai gudang. Tangannya terendam air sabun, mencuci cabai satu baskom besar. Tangannya perih, tapi hatinya tenang. Peluh menetes, bau cabai pedas menusuk hidungnya. Namun itu adalah bau harapan, bau kehidupan yang baru. Ibu-ibu buruh di sebelahnya mulai membuka percakapan. Awalnya penuh rasa curiga, tapi lama-lama suara mereka melembut. Alia menjawab dengan sopan, tetap menunduk sambil meremas cabai satu persatu. Saat matahari naik tinggi, Pak Surya datang membawa selembar kain tipis. Ini buat anakmu selimut kalau malam. Di sini aman, nggak kehujanan. Tapi kau harus rajin kerja, ya? Alia meraih kain itu, memeluknya seolah memeluk takdir baru. Matanya menatap Amira yang tertidur pulas di sudut ruangan. Untuk pertama kalinya, napas anak itu teratur tanpa suara rengek lapar. Sore menjelang, satu baskom cabai berganti lagi dengan timbunan kangkung dan bayam. Tubuh Alia mulai letih, tetapi senyumnya tidak pernah luntur. Di hatinya, janji lama ia ulang lagi, berbisik pelan hanya kepada Allah. Aku akan buktikan. Aku bisa berdiri sendiri. Aku akan buktikan pada semua yang pernah menginjakku. Dan di luar sana, angin sore berhembus menyingkap mega mendung. Seolah langit kota pun ikut mengerti. Dari tumpukan cabai dan sayur busuk, pucuk harapan tumbuh pelan, menyiapkan jalan panjang yang masih penuh liku. Matahari kota itu pelan-pelan merangkak ke ufuk timur, membakar kabut dingin di sekitar gudang Pak Surya. Sudah 3 bulan Alia bertahan di situ. Tangannya yang dulu gemetar kini terbiasa merendam cabai, memilah sayur, mencuci lantai gudang sampai licin. Setiap hari peluh menetes tanpa keluh. Amira tumbuh di sudut gudang, bermain dengan kardus-kardus bekas. Sekarang pipinya mulai berisi. Tawa kecilnya sering pecah memecah riuh buruh-buruh sayur. Alia kadang mencuri pandang, menghapus keringat di jidat, lalu membisik doa syukur di dalam hati. Allah, terima kasih. Kau beri aku kesempatan berdiri lagi. Pak Surya menepati janjinya. Ia tak pernah membiarkan Alia kekurangan makan. Setiap sore, Alia pulang ke petak kecil di samping gudang. Ruang sempit yang disulap Pak Surya jadi bilik tidur sederhana hanya untuk Alia dan Amira. Orang-orang pasar mulai menaruh hormat. Tiap pagi, beberapa ibu buruh sering menitipkan sarapan atau sekedar segelas teh manis untuk Alia. Bagi mereka, perempuan itu lambang keras kepala yang indah.
Janda miskin yang bertahan tanpa merengek lagi. Suatu sore, saat langit menguning keemasan, Pak Surya memanggil Alia ke warung kopi pinggir pasar. Duduk berdua di bangku kayu reot, di antara suara becak dan pedagang lewat, Pak Surya menatap Alia lekat-lekat. "Alia, aku sudah tua. Badan sudah nggak kuat ngurus gudang sendiri. Anak-anakku semua merantau. Nggak ada yang mau balik ke pasar. Kalau kamu mau, aku serahkan gudang ini buat kamu kelola. Nggak perlu sewa. Asal kau jaga baik-baik. Kamu sudah kubuktikan jujur." Alia membeku. Tangannya menutup mulut. Dada berdegup tak beraturan. Ia memejamkan mata, menahan air mata bahagia yang siap jatuh. "Pak, saya ini siapa? Saya cuma orang miskin. Saya nggak ngerti dagang grosir. Saya takut nggak mampu." Pak Surya tersenyum, menepuk bahu Alia. "Dulu aku juga orang miskin. Alia, semua orang punya awal. Kau mau belajar? Aku ajari. Yang penting, kau nggak pernah menyerah." Hari-hari berikutnya, gudang sayur itu berubah di tangan Alia. Ia belajar mencatat untung rugi, belajar menawar harga di kebun petani, belajar menghadapi pembeli nakal. Beberapa buruh lama memilih pergi karena iri, tapi banyak pula yang setia mendukung Alia. Nama Alia pelan-pelan dikenal pedagang pasar. Setiap truk sayur datang, orang-orang menunggu di gudangnya. Ia tak lagi dihina, tak lagi diusir. Dulu, ia tidur di atas kardus busuk. Sekarang, ia punya bilik sendiri, punya penghasilan, dan yang terpenting, Amira tak pernah lagi kelaparan. Suatu sore, Alia menjemput Amira pulang sekolah. Anak itu berlari kecil, memeluk pinggang ibunya. Mata Alia menatap langit biru yang bersih tanpa awan. Hatinya lirih membisik syukur. "Allah, Engkau jatuhkan aku ke dasar tanah, tapi Engkau juga yang angkat aku ke tempat mulia." Alia menatap Amira yang tertawa riang di sampingnya. Dalam hati, ia berjanji satu hal. Ia akan mendidik Amira jadi perempuan kuat, yang tahu pahitnya hidup tapi tak gentar menantang badai. Malam itu, di biliknya yang sederhana, Alia duduk menatap langit-langit kayu. Bibirnya bergetar membaca ayat suci, mengingat semua jalan terjal yang pernah ia lalui. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 6. Air matanya jatuh membasahi sajadah. Di atas lantai, Amira terlelap memeluk tas sekolahnya, dengan mimpi masa depan yang jauh lebih cerah dari luka masa lalu ibunya. Alia paham, hidup tak akan pernah benar-benar mudah. Tapi sekarang ia punya pelajaran paling berharga. Selama napas masih berhembus, tidak ada kemiskinan yang sanggup membunuh harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.